Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. طلاب طالبات حفظنا وإياكم الله. Alhamdulillah, pada siang yang penuh barokah ini kita dapat melanjutkan mudzakarah kita, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita selaku pelajar dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mengingatkan kembali ya tentang pelajaran kita sebelumnya ya, pelajaran kita sebelumnya yaitu tentang apa kemarin, pembagian tingkatan iman. Masih ingat gak? Iya, tingkatan iman itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Pertama, kita ulang kembali ya. Yang penting masuk di situ. Tingkatan iman itu menurut Syekh Nawawi ya, Al-Jawi, bahwasanya yang pertama tingkatan iman itu adalah iman apa namanya? Imanu taklidin namanya. Iman apa? Iman taklid. Ya, itu tingkatan paling rendah, ya, paling bawah di antara iman. Duduk di sini. Kemudian yang kedua namanya imanu ilmin. Nah, ingat-ingat ya. Iman bersamaan dengan mengilmukan. Kalau yang tadi itu hanya iman taklid, mengikut saja ya. Kalau imanu ilmin itu beriman dan mengilmukan. Kemudian yang ketiga apa namanya? Imanu ayyanin. Iman kemudian disertai dengan ma'rifat pada Allah, mengenal Allah ya. Kemudian dia hadirkan hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu tingkatan yang 3 ya, tingkatan yang ke-3. Baru yang ke-4, tingkatan iman itu apa namanya? Imanu haqqin. Nah, imannya orang-orang yang sudah makom hak. Oh, ya benar, sudah ya. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, yang terakhir, iman apa namanya? Imanu haqiqatin. Nah, imannya orang yang sudah pada level hakikah atau haqiqah ya. Haqiqatin. Imanu haqiqatin. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita pada kesempatan ini tadi sudah dibagikan kertas ya. Silakan kalian jika ada yang ingin ditanyakan ditulis di kertas tersebut pertanyaannya, kemudian nanti kita sama-sama untuk menjawabnya ya. Silakan ditulis ya. Namun sebelumnya kita sedikit ya membahas tentang kemarin tentang fikih sholat
Sekarang kita mencoba untuk masuk pada pembahasan sedikit kita mengulas kembali ya. Saya tertarik pada surah yang sering kita baca setiap malam, setiap selesai sholat maghrib, kemudian selesai sholat subuh. Saya tidak tahu apa masih diamalkan atau tidak. Sering nggak? Surat apa? Surah Waqiah dengan surah apa? Al-Mulk atau Tabarok ya. Ya, yang jadi titik perhatian kita ini kita supaya semangat lagi ya. Pada surah Tabarok itu adik-adik luar biasa, dalam tafsir itu menyebutkan banyak nama lain daripada surah Al-Mulk, Al-Mulki ya, suratul Mulki atau surah Tabarok ya, biasa dikenal dengan surah itu ya. Ada nama lainnya, namanya juga Al-Mani'ah, nama lainnya pencegah. Jadi mencegah dari orang yang membaca itu terhindar dari siksa kubur ataupun siksa berikutnya ya. Kemudian ada namanya Al-Waqiyah, yang menjaga atau yang memelihara. Kemudian Al-Mujadilah, nama lainnya juga Al-Mujadilah. Namanya surah yang menjadi sebuah perdebatan antara si pembaca dengan malaikat supaya tidak diazab lah gitu ya. Debat ceritanya. Kenapa sampai seperti ini? Nanti dibuka di kitab tafsir Ibnu Katsir adik-adik ya. Bahwasanya ada seorang fasik, orang yang sedikit ibadahnya lah, kemudian dia melakukan maksiat pada Allah, meninggal dunia. Namun ketika sudah berada di alam kubur ya, datang malaikat datang mau menyiksa orang yang fasik tadi, yang asi tadi, yang ya kita bahasakan fasik itu dia Islam namun tidak berlaku seperti orang Islam ya. Namun keutamaan orang ini sering mengamalkan, sering membaca surah Al-Mulk, Tabarok tadi, membaca. Ada riwayat mengatakan menghafal. Nah, ketika mau diazab, mau dihukum, maka menjelmalah seorang yang luar biasa yang keluar dari sosok laki-laki yang asi tadi. Lalu mengatakan demikian, ngapain malaikat? Mau ngapain? Saya mau mengazab, saya mau menyiksa orang ini. Saya tanya kembali malaikat, kata orang ini, kata orang yang menjelma tadi ya, dari apakah boleh kita menginjak Al-Quran? Boleh nggak kita surah Al-Baqarah itu kita injak-injak? Atau surah yang lain? Pertanyaan si pemuda tadi. Pertanyaannya dijawab sama malaikat, tidak boleh. Kata siapa? Malaikat. Lalu apa? Saya, kata orang tersebut, adalah orang jelmaan dari ayat Al-Quran yang orang ini hafal, yang orang ini sering baca gitu. Iya. Jadi debat antara siapa tadi? Surah Al-Mulk yang sering dibaca itu menjelma sebagai menjadi orang yang seorang yang luar biasa gagahnya lah gitu ya. Singkat cerita, dibawalah ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang malaikat dengan yang ini Al-Qur'an inilah kita bahasakan, yang menjelma menjadi seorang yang gagah, kemudian membela daripada si orang yang asi tadi yang bermaksiat. Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala datang. Ada apa malaikat? Ya, saya ini mau mengazab dia ya Allah. Saya mau mengazab orang ini karena dia asi kepadamu, bermaksiat kepadamu. Kemudian kenapa? Ini yang menjelma tadi ditanya. Ya kan tidak boleh menginjak firman Allah. Tidak boleh meremehkan dan seterusnya ya. Apalagi saya itu di dalamnya, saya ada dalam hati orang yang asi tadi. Kata orang yang sering kata jelmaan orang yang sering membaca surah Al-Mulk.
Akhirnya apa keputusannya? Ya sudah, terserahmu kalau gitu. Terserah laki-laki yang tadi. Bukan diserahkan ke malaikat. Kalau gitu enggak usah diazab ya Allah. Kalau gitu jangan disiksa. Akhirnya apa? Orang yang tadi bermaksiat, orang yang fasik tadi tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihukum oleh malaikat. Nah, ini menggambarkan bahwa kalau kita lihat dari keistimewaannya itu luar biasa. Jadi mohonlah ya, kalau kalian bisa menghafal itu di luar kepala, itu luar biasa. Masukkan dalam hatinya, nanti akan menjadi jelmaan yang akan membela kita ketika di dalam kubur. Iya. Itu hadisnya sahih. Nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Banyak riwayatnya nanti di sana. Ya. Nah, jadi ini supaya kalian semangat lagi membaca surah Al-Mulk. Saya yakin kalian sudah hafal itu semua karena dibaca terus-menerus. Iya enggak, Putri? Iya. Jadi usahakan istiqomahkan baca surah Al-Mulk. Ya, banyak nama lainnya. Dan nama lainnya itu ada sejarahnya ya. Kayak tadi nama lainnya Al-Mujadilah, yaitu orang yang berdebat antara malaikat dengan Al-Quran yang ada dalam hati seorang itu menjelma sebagai orang yang membela si pembacanya. Nah, ini salah satu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran terutama dalam surah Al-Mulk seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ya, surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, dari Amanar Rasul sampai warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Itu sebelum kita ini sudah ada MOU, kerjasama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di jawaban hadis itu luar biasa. Coba lihat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami ketika kami nanti lupa. Padahal jelas kita lupa ya. Tapi Allah itu jawabnya apa? Naam. Iya. Saking murahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan engkau hukum kami ketika kami nanti lupa. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lupa atau kami sengaja salah. Itu coba. Jawaban Allah apa? Naam. Iya. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau berikan kami beban terhadap apa yang kami tidak, atau terhadap seperti orang yang sebelumnya engkau berikan beban. Ya. Nah, itu jawabannya naam. Iya. Masya Allah. Ini menggambarkan kemuliaan ataupun pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Ghafur, Maha Ghaffar ya, Maha Pengampun. Nah, ini sebagai apa ya? Supaya kita termotivasi lagi, semangat lagi dalam membaca ya maupun menghafal Al-Quran ya secara umum. Baik, tilawah talibat. Ini hujan ya. Doa hujan, begitu hujan itu dianjurkan kita berdoa. Doa hujan apa? Allahumma ya. Apa awalnya? Shayyiban nafi'a. Apa awalnya? Ya. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Ya. Ya. Baik. Sudah ditulis pertanyaannya? Kalau sudah bisa dikumpulkan. Putri. Ya, sambil kita ini ya. Sayangnya mic-nya mati ya. Masya Allah. Atau bisa juga via Facebook, yang mau bertanya silahkan ya. Kita sama-sama berdiskusi, sama-sama mudzakarah.
Silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kolom komentar atau di kertas yang sudah dibagikan. Apa namanya? Di kertas yang sudah dibagikan tadi. Seputar fikih boleh, fikih puasa, ibadah, ya, kemudian muamalah, haji dan seterusnya ya. Kita sama-sama bahas. Baik, pertanyaan pertama ya. Bolehkah kita meminta maaf dengan hal tidak dengan secara lisan, atau dia meminta maaf dengan cara tulisan? Ini berbicara tentang teknis saja ya. Yang jelas orang yang minta maaf itu mengakui kesalahannya. Itu kata kunci pertama. Yang kedua, media yang digunakan boleh tulisan, boleh lisan. Tetapi atau melalui orang lain, delegasi. Sekarang takut dia masih ketemu dengan orangnya, dia sampaikan sama temannya, mohon sampaikan salam maaf saya sama beliau misalkan. Itu bisa. Itu teknis saja ya. Dalam hal ini dengan menggunakan tulisan, dengan lisan atau menyuruh orang lain, yang lebih utama adalah orang itu sendiri secara langsung bermuajah. Jadi apa? Nyata gitu kan? Kita mengakui kesalahan kita langsung. Kalau kita tidak dimaafkan kan bisa menjotos orangnya langsung kan gitu. Ada orangnya gitu ya. Langsung mau ngapain gitu kan? Ya, tetapi sebaiknya kalau ada orang yang minta maaf sama kita itu silakan berikan maaf. Karena firman Allah, wa anta'fu aqrabu littaqwa ya. Orang yang maafkanlah kalian karena itu mendekatkan kepada ketakwaan. Ya, silahkan maafkan orang yang salah gitu ya. Tidak harus dengan lisan, tetapi boleh dengan tulisan. Itu teknis saja, bisa diatur. Yang penting dapat maaf dari orang itu. Karena dosa itu kalau berkaitan dengan manusia itu sulit dihapuskan ya. Kecuali kalau manusia itu sendiri meredai ataupun memaafkan. Kalau dosa dengan Allah itu istighfar pada Allah itu akan menghapus dosa itu. Tapi kalau sama manusia itu ada syaratnya nanti. Harus minta maaf, kemudian mengembalikan apa yang pernah diambil dan seterusnya ya. Benarkah dengan kita beradab, berakhlak ya, kita bisa jadi alim tanpa harus belajar? Nah, ini pertanyaan yang ada dua opsi ya. Kita jangan sampai membenturkan adab dengan ilmu. Bagaimanapun adab dengan ilmu itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun ini ya. Al-adabu al-ilmu fauqal adab. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Artinya apa? Kalau kita sudah paham konteks adab itu lebih tinggi daripada ilmu, jangan kita benturkan. Kalau gitu beradab saja, kemudian tidak usah harus belajar. Tidak seperti itu ya. Ya beradab silahkan beradab, berkhidmat silahkan ya. Namun diikuti dengan belajar ataupun mengilmukan ya gitu ya. Memang ada sih orang-orang yang memang terpilih, orang yang betul-betul luar biasa akhlaknya, kemudian dari sana dia dapat keistimewaan misalkan ya. Dapat ilmu laduni yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung plong alim misalkan. Itu bagi Allah itu mudah sekali. Bagi Allah itu mudah sekali. Namun ada ya, kalau makom kita di sini ya silakan prosesnya saja ya. Prosesnya kita ikuti, jalani. Insya Allah akan alim secara sendirinya nanti. Itu ya. Bagus pertanyaannya. Apakah nanah membatalkan sholat? Nanah membatalkan sholat. Tergantung ya, kalau nanahnya dimakan, dicemil gitu ya, batal sholatnya. Nanah itu kan kalau lihat dari proses kimianya, biologinya itu darah yang sudah membusuk.
sehingga dia berubah warna menjadi putih. Itu namanya nanah. Kalau bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya nanah. Nanah bahasa Arabnya. Kalau darah kan dam ya. Wal munkhatiqatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah itu jelas ya. Yang jelas nanah itu termasuk termasuk najis. Tidak boleh dibawa sholat atau tidak boleh dibersihkan dulu baru pakai sholat, baru sholat gitu ya. Jadi nanah itu termasuk darah. Darah itu haram dimakan, tidak boleh digunakan, tidak boleh dibawa sholat. Lalu pertanyaan, apakah nanah ketika keluar bisa membatalkan sholat? Kalau nanahnya hanya sedikit, misalkan dia kalau di muka itu jerawat. Nah, jerawat itu saking lamanya kan awalnya merah, bendol merah, lama-lama jadi hitam, lamanya jadi putih. Kalau hanya setetes atau sedikit tuh dimaafkan, ma'fu anhu. Jadi silahkan saja selesaikan sholatnya. Tapi kalau yang keluar 1 ton, 1 tandon misalkan, nah itu membatalkan itu ya. Ya. Kalau yang keluar itu 1 tangki misalkan, nah, itu batal sholatnya. Ada yang bertanya lewat? Iya, belum ada deh. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita mengetahui aib saudara kita, apa boleh kita menceritakannya kepada orang lain? Man satara aibuhu satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib kejelekan temannya, maka Allah akan tutup kejelekannya nanti di hari kiamat. Nah, jadi kalau ada kejelekan teman, jangan diekspos, jangan di share, jangan di-upload, jangan dipublikasikan. Ditanam disimpan lah ya, disimpan ataupun ya husnuzon sajalah bahwa yang kalian lihat tadi salah misalkan. Saya pernah berjalan adik-adik. Teman saya namanya Ustadz Abdul Qadir dari Sulawesi. Berangkat ke taman. Pulang dari Taman Selong waktu itu ya. Kita lewat ada lapangan. Lapangan itu ada 2 orang. Ada 2 orang di situ, laki-laki perempuan. Teman saya yang namanya Ustadz Qadir ini luar biasa. Husnuzonnya tinggi. Masya Allah, sampai jam segini masih mudzakarah di situ gitu. Melihat orang yang berdua laki-laki perempuan di tengah lapangan, semak-semak lah ya. Itu kalau hati yang kurang su'zon, yang selalu mendepankan jelek awalnya, itu Masya Allah, neraka ini misalkan. Atau ini aib gitu kan, dipostingnya lalu disebarkan. Nah, kalau beliau ini beda, husnuzon yang ditonjolkan awalnya. Masya Allah, lagi mudzakarah, tamat dibacanya matan jurumiyah atau khatam dibaca mutammimah. Masya Allah, husnuzonnya tinggi. Dan siapa tahu memang benar, mudzakarah di sana kan? Iya, lagi saling mengingatkan kan, mudzakarah itu artinya saling mengingatkan. Asal katanya dzakara yudzakiru mudzakaratan. Saling mengingatkan. Kalau mengingat saja kan zikir, mengingat. Zakar itu nanti beda maknanya, Ustaz Kusuma yang lebih paham itu. Makanya kata guru kami itu kenapa namanya zikir dan zakar itu agak mirip ya, karena memang sulit dilupakan. Selalu diingat gitu ya. Bagaimana cara menyikapi suatu perasaan? Wah, ini lagi mabuk asmara ini. Yang dimana kita berusaha hijrah, jadi lebih baik. Tapi suatu saat timbul perasaan kalau hijrah kita salah. Tapi kita agak tidak tahu salahnya di mana. Sampai rasanya pengen putus asa karena susah dalam istiqomah. Apa ya ini? Ini perasaan hati ini ya. Kalau hati itu
bahasa hati itu tidak bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Dia hanya bisa dituangkan dalam praktik yang nyata. Kita ya paham ya? Misalkan Rika, dia tidak bisa membendung hatinya ingin bersama dia misalkan ya. Nah, kata-kata yang sesuai atau yang pantas untuk dikatakan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan hati itu sulit terkadang menggambarkan. Nah, makanya langsung saja kalau memang ini ya, kalau sudah saatnya nanti, ya langsung saja menghubungi orang tuanya kan gitu. Langsung ke orang tuanya, bismillah. Saya ingin berniat ibadah gitu ya. Niatnya ibadah. Jadi kalau seperti ini pertanyaannya, menjadi hijrah yang lebih baik, ya silahkan saja ya. Memang godaannya di situ. Godaannya di situ. Kalau ingin berubah, ada saja sesuatu yang menggoda sehingga tidak jadi, ataupun mau hijrah nanti takut salah gitu kan. Silakan saja. Diatur lah ya. Intinya hijrah dari perbuatan yang jelek ke yang baik itu sangat dianjurkan. Bukan hijrah secara apa ya, yang sering kita bahasakan pindahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Namun hijrah sesungguhnya adalah hijrahnya orang yang asi ke taat, orang yang maksiat ke taat. Kata orang bank syariah itu tidak mengandung riba, tetapi bank kebanyakan mengandung riba. Sekarang itu adik-adik banyak bank yang syariah, bank BRI syariah, BNI syariah, bank syariah mandiri, itu sekarang sudah mulai di merger, sudah mulai di cover jadi satu, namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Dan sudah sejak ya tahun lalu ya sudah di merger artinya sudah digabung jadi satu. Dan bagusnya kalau syariah itu memang dia mulai dari akad. Akad itu mau kita mudharabah atau wadiah. Wadiah itu hanya menyimpan uang, dia tidak akan berkembang. Kemudian kalau mudharabah atau sejenisnya akan bagi hasil. Kalau keuntungan bank banyak, biasanya nasabah dapat persenan sekian gitu ya. Tapi dalam hal ini apakah termasuk riba atau tidak? Sulit memang menghindari riba itu ya. Yang jelas, yang penting sudah ada logo syariahnya lah gitu ya. Yang penting sudah kita masuk pada bank yang ada syariahnya. Dan saya pribadi memang pernah di bank konvensional. Ini walaupun didengar oleh pihak bank nggak apa-apa karena sudah terjadi ya. Waktu itu saya pernah menabung 300 juta. Uang siapa jangan tanyakan. Di bank apa? Bank ini BNI. Jarak sekian bulan itu keuntungan bank sangat banyak. Akhirnya saya cek kembali saldonya bertambah 300, kalau tidak salah 6 juta. Lebihnya 6 juta lah ya. Saya tidak tahu itu 6 juta ini dari mana. Nah, jadi 6 juta itu apa ya? Kita bahasakan tadi. Ini. Ya dapat bagi hasil lah ya, dari kan uang bank itu dapat uang dikelola ya kan, dipasarkan dan dapat sekian dan seterusnya. Itu saya nggak tahu cara memperolehnya. Yang jelas yang 6 itu saya tidak saya apa ya bahasakannya, saya ambil sampai tidak saya manfaatkan, saya kembalikan ke ya asalnya lah gitu ya. Intinya itulah ya. Bagus nih pertanyaan ini tentang ekonomi syariah. Mau jurusan ekonomi syariah ya? Bagus, silakan aja. Kalau enggak kita siapa? Ada enggak Ustaz doa mustajab khusus agar dicintai, dan bagaimana cara mencintai seorang yang tanpa harus menjalani hubungan selain menikah? Enggak ada ya. Tidak ada jalan lain selain menikah. LDR-an Ustaz? Enggak ada. Nikah
kuncinya nikah? Iya. Pokoknya nanti kalian rasakan kalau sesuatu yang sudah lama kalian inginkan kemudian tidak jadi bersamanya, ini kecewanya sangat luar biasa. Jadi lebih baik tidak pernah mengenal, tiba-tiba kenal langsung nikah gitu kan. Baru marah pertamanya tanya nomor WA gitu. Bukan sekedar nomor WA, nomor yang lain bisa ditanya kan gitu. Ukuran baju, ukuran apa lah gitu kan. Iya. Itu sudah keren itu. Jadi tidak ada jalan lain ini. Kalau mau mencintai dan dicintai, hubungi orang tuanya langsung ke KUA, bawa KTP, bawa surat pengantar ke RT, bismillah. Lalu bismikallahumma ayya wa amut, bismillahi Allahumma baca doanya itu dah. Jadi tidak ada lain jalannya. Nikah ya. Tapi misal gini, kalian pendam dalam hati, tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kalian cinta itu tidak tahu dirinya dicintai. Oh, misalkan ini ya. Sampai kalian di setiap doa, setiap sholat malam, tahajud, engkau doakan dia. Ya Allah, jaga dia. Kemudian sehatkan dia, murahkan rezekinya. Besoknya nikah dengan orang lain. Bagaimana perasaannya? Sudah hatinya tulus ikhlas, tidak mau membicarakan sama orang lain kan? Sudah tidak mau cerita curhat sama teman-temannya kalau dia suka sama dia. Tapi yang dia suka itu apa? Nikah sama orang lain. Bagaimana perasaan kalian? Nah, berarti itu dari awal sudah ada tanda kutip kan? Berdoanya itu bukan karena Allah, karena si dia kan gitu. Begitu si dia mengecewakan, kecewa dia. Berarti ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka memang saya bukan menganjurkan ya. Awalul ibadah, awaluddin itu sebenarnya alamat ya, mengutarakan. Nabi itu jadi nabi, yang pertama kali mengatakan diri nabi apa? Beliau mengutarakan bahwa beliau nabi. Jadi orang-orang atau beliau sendiri yang mengutarakan, saya ini adalah siapa? Nabi. Makanya orang itu tidak sesat ketika siapa ya? Putri hamil, kemudian membaca pelang bidan, maka dia masuk ke bidan tersebut. Kalau tidak ada pelang coba, maka mereka nyari kemana gitu. Bidanani misalkan tidak punya pelang maklumat pengumuman bahwa beliau ini ahli bidan, maka susah. Maka perlu ada orang yang memaklumatkan, orang yang mengumumkan gitu. Mungkin tapi dalam agama itu agak nggak enak ya. Misalkan saya pribadi misalkan saya nulis spesialis fikih misalkan. Jadi kalau ada masalah fikih datang ke rumah, kan nggak enak ya. Atau spesialis penyakit hati jomblo atau penyakit apa gitu ya. Memang harus ada yang maklumatkan itu. Itu untuk agama. Tapi kalau hati, kalau kalian mau kias ke sana nggak apa-apa ya. Misalkan ya cukup kalian mengutarakan I love you, I love you fillah misalnya, atau uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Sudah sekedar maklumat saja sama dia, terserah mau diapain perasaannya kan. Memang perlu sih dikasih tahu gitu, biar enggak kecewa tadi itu enggak kecewa. Jadi memang perlu diutarakan dulu lah. Terserah mau balasannya apa, apakah ditembak langsung nembak balik itu serahlah ya kan. Nah, ini kok kecinta ini ya Allah. Ini pertanyaan dari Zia ya. Zia ya. Baik, pertanyaannya bagus ya. Jadi kita tidak membenturkan derajat ketuhanan dengan manusia biasa yang jauh sekali levelnya ya. Allah itu maha segalanya. Allah maha pengampun, Allah maha kuasa, Allah maha ya segalanya lah ya, Allah maha segalanya. Nah dalam konteks ini memang ada kita ketahui dalam agama itu apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dengan hubungan pada manusia kan gitu. Jadi kalau hubungan pada manusia ya kita selesaikan secara kemanusiaan kan gitu. Kalau kepada Allah ya dengan sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak kita benturkan tentang sifat Allah dengan
manusia ya. Jadi pertanyaannya perlu direvisi ya. Mohon direvisi pertanyaannya, siapa itu tadi? Bapak atau Ibu itu ya. Karena memang sosial media banyak sekali pertanyaan. Ada lagi adik yang masih belum dijawab atau belum dikumpulkan pertanyaannya? Itu ya. Atau secara langsung boleh. Tidak apa-apa, jangan malu ya. Silakan. Jadi perlu memang maklumat tadi ya, pengumuman atau pelang itu bagus itu. Supaya orang tahu kita mau sakit gigi nih, kita mau sakit gigi. Kita sakit gigi, kita mau ke ruang mana yang akan bisa menyehatkan gigi gitu kan? Ke dokter mana gitu? Ada pelangnya. Spesialis gigi misalkan, HT dan seterusnya. Ada lagi? Silakan. Langsung saja ditanyakan tanpa ini kertas. Ya silakan. Risma. Septi silakan. Wakili Risma. Biasanya kalau malu Rika yang nggak malu biasanya. Iya, ungkapan sabar itu tidak ada batasnya ya, itu benar, tidak ada batasnya. Tapi dalam hadis memang konteksnya as-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu ketika gebrakan pertama atau genjotan pertama. Begitu kita tersakiti atau begitu kita mendapatkan musibah, sabar itu langsung menahan, seketika menahan. Itu namanya as-sabru inda sodamatil ula. Namun setelahnya itu sudah tidak dikatakan sabar. Artinya jarak sekian hari baru untung saya bersabar kemarin. Kalau tidak sabar kelahi saya sama dia. Itu sudah masuk kategori sabar tadi. Jadi sabar yang dimaksud tadi adalah inda sodamatil ula. Tapi sebaiknya jangan diutarakan kalau dia pernah berlaku sabar. Nanti karena ujungnya menjadi apa? Ria gitu kan? Sum'ah nanti memperdengarkan bahwa dia tuh pernah melakukan sifat sabar, mempraktikkan sifat sabar. Sebaiknya janganlah. Misalkan mengajak dia ke pelaminan, tidak diterima, sakit kan hati, sabar, saling sabar gitu. Tidak langsung frustasi ngambil apa yang kalian bisa meluapkan marah gitu ya, mengambil minum strigen. Kalian tahan itu namanya sabar, indah samatilullah. Nah, lalu pertanyaannya tadi, jika sabar itu tidak ada batasnya, ya memang tidak ada batasnya ya. Sampai ya la niha yatalahu, tidak ada batasnya. Lalu pertanyaannya apa yang kita harus lakukan? Ya, jangan membalas, tetap bersabar, yakin pahala sabar itu hanya Allah yang tahu besarnya. Innama yuwaffas shawiruna ajruhum bighairi hisab, ya. Sesungguhnya pahala sabar itu balasannya tiada batasnya. Hanya Allah yang tahu. Saking besarnya. Sabar sajalah. Yang jelas kalau kita benar, yang benar akan nampak, yang jelek atau yang jahat itu akan kalah gitu. Gitu ya. Ada lagi? Baik, kita cukupkan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, satu lagi ya silakan, biar tidak menjadi mimpi buruk gitu ya. Silakan, jangan malu bertanya, nanti sesat nanti di jalan ya. Apa? Oh, ditulis. Ada lagi yang nanya lewat via?
mengqadha salat asar. Salat fardu asar diqadha. Ini ada di sini kah? Apa pertanyaannya? Atau boleh pada waktu lain. Baik, pertanyaannya, apakah apakah harus mengqadha salat fardu asar di waktu asar atau bolehkah di waktu lain? Didengarkan adik-adik semua ya. Yang namanya mengqadha salat itu kalau sengaja meninggalkan salat fauron, katanya dalam kitab itu, wajib segera mengqadha. Kalau tidak sengaja ada kriteria seperti ini. Misalkan ada orang yang sholat subuh, tidak sholat subuh karena ketiduran. Begitu dia bangun jam 8, apa yang dia harus lakukan? Ambil air wudhu, langsung sholat apa? Qadha sholat subuh. Jadi dia mengqadha waktu sholat subuh pada jam 8. Boleh. Waktu sholat mengqadha itu tidak ada batasannya. Hatta dia sholat selesai sholat subuh atau selesai sholat asar, boleh mengqadha sholat. Paham ya? Jadi tidak harus misalkan tadi sholat subuh dia tidak sholat, baru akan mengqadha waktu subuh lagi, tidak. Atau harus menunggu waktu zuhur baru qadha, tidak. Sebaiknya begitu ditinggalkan langsung mengqadha sholatnya. Ya, kita tidak tahu siapa yang bisa jamin kita hidup 3 menit ke depan, kan gitu. Belum qadha sholat meninggal. Atau sholat asar tadi, kita tidak sholat asar, bangun ketiduran misalkan sampai jam azan maghrib. Yang kita lakukan apa? Sholat maghrib dulu, karena dia tidak sengaja, ya. Sholat maghrib dulu, baru qadha sholat asar. Boleh mengqadha sholat asar di waktu maghrib. Tidak harus mengqadha waktu asar di waktu asar. Sholat asar di waktu asar. Itu ya. Jadi itu jawabannya, jadi jelas. Kalau ada pertanyaan tentang mengqadha sholat itu harus fauron ya, sebaiknya segera. Ustaz, adakah tips-tips untuk ikhlas? Ikhlas itu sangat mudah adik-adik ya. Sangat mudah ikhlas itu. Kalau kita yang belajar dan mengilmukan ikhlas itu sangat mudah. Saya contohkan gini. Ikhlas itu kita yakin ya, semua yang kita saat ini punya itu adalah semua pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan kita bernafas hari ini, sehat hari ini, bisa makan, itu siapa? Allah. Ya, Allah yang memberikan. Kemudian ketika kita sudah yakin bahwa itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melakukan ibadah, apakah iya kita akan minta balasan lagi gitu? Contoh ya, saya punya seorang pembantu, saya kasih uang secukupnya bagi dia, bahkan lebih dari yang dia minta. Kemudian saya suruh bawa mobil misalkan, bawa mobil ini ya, antarkan seorang ini, orang ini ke bandara misalkan. Saya kasih lagi tambahan uang seharga mobil dan seharga lebih dari itulah ya. Lalu misalkan supir tadi atau pembantu saya tadi ini, kira-kira logikanya minta enggak uang lagi sama saya setelah yang tadi itu cukup? Paham enggak? Tadi itu kan saya kasih hanya minta bantuan gitu ya. Tolong antarkan ke bandara orang ini, saya kasih uang seharga mobil itu, mobilnya dikasih pinjam sama saya gitu ya. Mobilnya pinjaman ke saya, kemudian tak kasih uang makan sekian, uang jalannya sekian. Lalu apakah si yang saya suruh tadi itu akan minta lagi sama saya upah gitu? Minta upah lagi dong, sudah ngantar tadi gitu. Itulah ibarat ikhlas. Kita ini kan beribadah karena Allah ya. Kita ini diberikan sesuatu kepada Allah. Masa iya setelah kita dikasih oleh Allah, kita minta lagi upah gitu? Allah, saya sudah sholat tadi, minta uang gitu, tambahan gitu. Sudah dikasih kesehatan, lebih dari itu, bahkan nikmat hidup. Jadi ikhlas itu apa ya kita bacakan? Banyak caranya untuk melatih ikhlas. Salah satunya caranya tadi, kita yakin bahwasanya
semua itu adalah ketentuan dari Allah. Kalau ini ikhlas, sepertinya ikhlas apa ini ya? Ciri-cirinya orang ikhlas itu tidak mengatakan dirinya ikhlas. Kata guru kami itu, orang yang ikhlas itu tidak mengatakan dirinya ikhlas. Kita kasih orang, ikhlas enggak? Kalau dia mengatakan ikhlas itu tidak ikhlas itu. Jadi orang yang betul-betul ikhlas itu tidak membicarakan ataupun tidak mengungkit-ungkit pemberiannya ataupun yang sudah diberi. Apakah boleh kita menceritakan tentang keburukan kita sendiri kepada teman-teman kita agar kita dipandang lebih berpengalaman dari mereka? Sekali lagi, aib itu simpan saja, jangan sampai diceritakan. Karena kalau sudah masuk ke mulut kedua atau telinga kedua atau orang lain, itu biasanya sulit orang lain untuk membendungnya. Dia cerita sama orang lain lagi, cerita lagi sama orang lain lagi. Ya, sebaiknya jangan diceritakan. Itu ada dari Ramdhani itu. Pertanyaannya apa? Bolehkah hasil keringat istri itu dimakan oleh suami? Karena yang berhak mencari nafkah itu sebaiknya siapa? Suami. Jadi kata teman saya, kalau sudah nikah itu gini prinsipnya. Saya juga gitu dulu ya. Awalnya mikirnya gitu, cuma salah itu ya. Gini, semua milikmu adalah milikku, tapi bukan semua milikku adalah milikmu. Itu kurang pas. Jadi sama-sama saja. Semua milikmu adalah milikku dan semua milikku adalah milikmu. Jadi apapun itu bentuknya, penghasilan suami dimakan sama-sama istri, silahkan, ya kan? Penghasilan suami dimakan istri memang suami yang wajib kan gitu. Ya silahkan saja. Diatur itu masalah pribadi ya, masalah keluarga ya. Diatur sajalah, sefleksibel mungkin. Tapi kita yang laki-laki harus paham, yang nyuci, yang masak itu yang wajib itu laki-laki, bukan perempuan. Supaya kita sadar bahwasanya kalau ketika kita dicucikan baju kita kemudian dimasakkan itu kita harus bersyukur sama istri. Karena yang bukan tugasnya dikerjakan. Tapi jangan mentang-mentang putri, kalau gitu bukan kerjaan kita Ustaz. Terus kalian coba untuk enggak masak, enggak nyuciin baju suami, selesai kalian. Iya, kerjakan dengan tulus ikhlas, niatkan ibadah, ya akan jadi ibadah. Gitu. Jadi ibadah itu luas adik-adik. Mengasih rezeki terhadap anak istri itu ibadah. Memberikan senang terhadap suami ibadah. Iya, suami pulang kantor, ambil dasinya, bukakan sepatunya, bajunya, kan gitu. Itu kalau pulang dari kantor. Kalau pulang dari kebun, ambil cangkulnya, pegang cangkulnya kan, baru kalian yang nyangkul. Ambil cangkulnya, bersihkan sepatunya dan seterusnya. Itu ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala alam wa ilmuhu jalla wa atam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقيا علما نرجى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن.
فأنهضت الوطن وفصلنا دائما من الفتن ولي رجالها على السنن وانشرنا بالعشاء والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن وانشر اللواء نهضت الوطن وفصلنا دائما من الفتن وأهلي رجالها على السنن شايا والبكار وصلاة الله تنشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابي الغرى مررت كفا سبهت به الحصى بما نامري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني الظاهر أمررتك وسبح بي العصا وأروت الجيش بما نامري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني أمررتك فسبحت بي الحصى وأروت الجيش بما نامري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني الظاهر صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفيع فينا اللهم شفيع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم